Assalamualaikum, hai sahabat arti, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua urusannya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Irfan S. Nuha, pria berusia 49 tahun ini, merupakan kelahiran Tomohon, Sulawesi Utara. Namun, sejak 2011 ia bersama keluarganya pindah ke kota Manado, tepatnya di Kelurahan Taas, lingkungan 4 Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Irfan ini telah berumah tangga dan memiliki 2 orang anak ya. Setelah pindah ke kota Manado, sejak itu pula Irfan mulai mengajar di salah satu SMK negeri ternama di Manado. Tepatnya, ia mengajar untuk mata pelajaran matematika. Dari akun FB-nya, diketahui tampaknya Irfan ini juga merupakan sosok yang cukup disegani, yang juga kerap mengikuti rapat-rapat atau kegiatan penting di kota Manado. Dari kerapnya mengikuti banyak acara, pertemuan-pertemuan penting tersebut, dari sinilah Irfan mulai berkenalan dengan seorang dosen wanita bernama Nur Panalewen berusia 47 tahun. Nur adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Seorang single parent dengan 2 anak yang tinggal di Perumpuri Alfamas di Desa Peneleng, Kota Manado. Nah, dari perkenalan tersebut, Irfan dan Nur semakin hari semakin akrab saja nih, hingga akhirnya terjalinlah hubungan asmara di antara keduanya. Saat ada kesempatan, mereka selalu berkirim kabar, berlanjut ketemuan, bahkan tak segan-segan mereka juga melakukan hubungan layaknya suami istri. Tentu saja hubungan tersebut mereka jalani dengan sembunyi-sembunyi baik dari keluarga maupun dari rekan-rekan kerja mereka. Hingga di suatu hari, tepatnya pada Sabtu 23 Juli 2016. Hari itu, suasana rumah Irfan sedang sepi. Ia yang sedang sendirian di rumah, kemudian menghubungi Nur via telepon. Dalam obrolan mereka, Nur lalu meminta pada Irfan agar datang saja ke rumah Nur yang beralamat di Perumpuri Alfamas di Desa Pineleng, Kota Manado, karena kedua anak Nur kebetulan sedang pergi keluar kota. Jadi maksud Nur, rumahnya itu sedang sepi, ia sedang sendirian gitu ya. Irfan yang mendengar permintaan Nur tentu saja merasa senang. Dengan bersemangat, sekitar pukul 10.00 pagi itu, Irfan lalu berangkat ke rumah Nur dengan mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di rumah Nur, wanita selingkuhannya tersebut kemudian mengajaknya pergi makan siang di luar saja. Dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna putih milik Nur, mereka berdua lalu pergi makan siang ke sebuah rumah makan yang tak begitu jauh dari perumahan tempat tinggal Nur. Sesudahnya, mereka kembali ke rumah Nur, sempat bersantai sambil ngobrol di teras rumah bu dosen itu. Sekitar pukul 13.30 waktu setempat, Irfan kemudian mengajak Nur untuk pergi keluar rumah jalan-jalan dengan alasan merasa jenuh jika hanya ngobrol-ngobrol saja. Dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih bernomor DP1181BI milik bu dosen, mereka lalu sempat berkeliling kota Manado sore itu. Nah, ketika lewat di Hotel Sahid Kawanua, Irfan ini tiba-tiba merayu dan menyarankan pada Nur bagaimana kalau mereka menginap saja sambil menghabiskan waktu berdua di hotel tersebut. Nur menyetujui saran tersebut, sehingga mobil langsung dibelokkan masuk ke halaman parkir hotel sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Irfan kemudian memesan kamar dengan 1 tempat tidur. Setelah menerima kunci kamar bernomor 107, Irfan pun langsung menuju kamar tersebut seorang diri. Selanjutnya, sekitar 15 menit kemudian, barulah Nur menyusul ikut masuk ke kamar. Di dalam kamar, mereka berdua bercerita panjang lebar tentang hubungan mereka. Sekitar 30 menit kemudian, barulah yang awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, kemudian berubah menjadi lebih romantis hingga melakukan hubungan layaknya suami istri. Di saat keduanya sedang melakukannya, Nur ini keceplosan dengan mengatakan sesuatu yang intinya menyuruh Irfan agar melakukan gerakan yang lebih kuat lagi, seperti yang pernah dilakukan oleh seseorang kepadanya. Meskipun diucapkan dengan lirih, di antara deru nafas yang memburu, namun perkataan Nur tersebut ternyata didengar oleh Irfan. Mendengar perkataan itu, Irfan yang terkejut dan emosi seketika menghentikan gerakannya.
kemudian mempertanyakan apa yang dimaksud Nur dengan ucapannya tadi. Karena terdesak, Nur mau tidak mau lalu mengakui bahwa dirinya memang memiliki selingkuhan lain, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bernama Haji. Dan yang lebih mengejutkan Irfan, lelaki tersebut tidak lain adalah sepupu dari Irfan sendiri. Irfan yang semakin emosi kemudian menampar Nur berulang kali sehingga membuat Nur membalas pukulan Irfan. Karena mendapat balasan, Irfan yang tak terima kembali memukul Nur hingga terjatuh dari tempat tidur. Irfan yang sudah bak kerasukan lalu mengambil sebuah bantal digunakannya untuk menutupi wajah Nur kurang lebih selama 7 menit hingga Nur benar-benar lemas tak bergerak lagi. Melihat wanita itu tidak berdaya lagi, Irfan kemudian mengangkat tubuh Nur ke atas tempat tidur lalu memakaikan pakaiannya. Nah, Irfan yang merasa panik nih. Sekitar pukul 18.15 waktu setempat, ia kemudian menghubungi security hotel meminta bantuan untuk membawa Nur ke Rumah Sakit Advent Teling Manado. Setibanya di Rumah Sakit Advent, Irfan kemudian menghubungi salah seorang anak dari Nur yang bernama Akbar berusia 16 tahun sekitar pukul 18.30. Kepada Akbar, Irfan menyampaikan bahwa ibunya sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Advent. Mengetahui hal tersebut, Akbar bersama pihak keluarga Nur yang mendatangi Rumah Sakit Advent merasa curiga dengan kematian bu dosen itu. Karena menurut mereka, alasan yang disampaikan Irfan sangat tidak masuk akal. Karena kepada pihak keluarga Nur, Irfan beralasan bahwa Nur tiba-tiba saja mengalami sesak nafas saat mereka sedang makan berdua di luar. Pihak keluarga yang merasa ada yang janggal dengan kematian bu dosen itu. Setelah berembuk, keluarga Nur akhirnya membawa jenazah Nur ke Rumah Sakit Profesor Kando Manado guna dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Saat itu Akbar anak Nur juga melaporkan kematian ibunya ke polisi karena merasa ada yang tak beres. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi menyatakan kematian dosen Unsrat Manado tersebut dinilai tidak wajar dengan dugaan dosen itu kemungkinan tewas karena dibunuh. Tersangkanya tentu saja mengarah kepada Irfan sebagai orang terakhir yang diketahui bersama Nur dari sejumlah bukti maupun saksi. Awalnya, Irfan menolak tuduhan itu, tapi setelah didesak dan ditunjukkan beberapa bukti, warga Kelurahan Taas Lingkungan 4, Kecamatan Tikala itu tak bisa lagi berkutik. Akhirnya, Irfan Niha mengakui memang telah membunuh dosen Unsrat Manado itu lantaran sakit hati. Irfan beralasan menghabisi nyawa wanita selingkuhannya itu karena menyebut nama pria lain saat keduanya sedang enak-enak di kamar hotel. Irfan yang mengaku cemburu sekaligus kesal memukulnya hingga terkapar. Persidangan akhir dari kasus ini yang digelar di Pengadilan Negeri Manado pada Senin 6 Maret 2017 memvonis Irfan Niha dengan 6 tahun penjara saja. Putusan vonis hakim tersebut hampir sama dengan tuntutan yang diajukan oleh JPU yang menuntut terdakwa selama 6 tahun penjara karena dinilai telah melanggar pasal 338 KUHP yakni tentang pembunuhan pada persidangan sebelumnya. Namun dalam putusannya, hakim berpendapat lain dan terdakwa dianggap hanya melanggar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun guys, jika ditelusuri dari akun FB milik si pelaku, saya kok jadi ragu ya, apa benar dia telah menjalani hukuman selama 6 tahun penjara? Karena jika dilihat dari akun FB-nya, sejak 2018 hingga 2022, akun tersebut masih aktif dengan beberapa kali membuat postingan. Hanya saja nggak tahu juga ya, yang pakai akun tersebut itu dia sendiri atau bukan. Maksudnya apa mungkin dipakai keluarganya atau bagaimana gitu ya. Kalau iya dia sendiri yang membuat postingan, berarti hanya di penjara berapa lama? Setahun atau 2 tahun saja? Nggak tahu juga ya. Begitulah akhir kisah dari kasus ini. Bagaimana menurut pendapat kalian dengan kasus kali ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih atas waktu kalian. Jaga diri ya. See you.